Halo semuanya, kembali lagi channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Karena masih dalam suasana lebaran, gue ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Dan kali ini gue akan kembali membandingkan laptop. Iya, tiap segmen gue kayaknya bandingin laptop mulu ya. Kali ini gue membandingin dua laptop dengan prosesor yang berbeda, yaitu dengan prosesor Intel Core i5 generasi kedua sama ada AMD A10. Penasaran apa aja perbedaannya dari kedua performa laptop ini? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, inilah kedua laptop yang akan gue bandingkan, yaitu Sony Vaio S Series dan HP ProBook. Nah, kalau untuk Sony Vaio ini bisa dibilang cukup langka di Indonesia. Gue nyari infonya tuh dikit banget di Google. Jadi, kalau kalian mau nonton review lebih lengkapnya, bisa nonton dari card yang ada di atas. Tapi nonton videonya setelah nonton video ini, seperti biasa. Nah, apa yang akan gue bandingkan pertama? Seperti biasa, gue sebutin prosesornya dulu dan spesifikasinya. Kalau untuk Sony Vaio S Series ini, dia memiliki prosesor Intel Core i5 2430M dengan grafik card AMD Radeon SD 7400M. Lalu RAM-nya menggunakan RAM 6GB DDR3 dan storage-nya harddisk sebesar 500GB. Dan untuk lawannya, HP ProBook ini menggunakan AMD A10 5750M dengan grafiknya sama, Radeon SD, tapi beda seri aja, dia 8650G. Dan RAM-nya dia sebesar 8GB DDR3 dan storage-nya sama, harddisk 500GB. Nah, setelah tadi gue sebutin spesifikasi untuk kedua laptopnya, sebenarnya nih gue pengen banget bahas fitur-fitur dari kedua laptop ini. Cuma sayangnya di Sony Vaio ini fiturnya nggak bisa berfungsi karena dia fiturnya drivernya tuh kebanyakan di Windows 7. Nah, pas di-upgrade ke Windows 10, fitur-fiturnya jadi banyak yang nggak berfungsi. Jadi gue skip aja dan langsung gue bahas untuk hasil benchmarknya aja. Nah, benchmark gue yang ini pertama gunain Geekbench, dan untuk hasilnya Sony Vaio S Series ini memiliki skor 604 untuk single core-nya dan 1128 untuk multi-core-nya. Lalu gimana dengan SP ProBook? SP ProBook ini juga setelah gue run Geekbench memiliki skor 415 untuk single core-nya dan 1119 untuk multi-core-nya. Di sini kelihatan Intel Core i5 memiliki performa yang lebih bagus, biarpun unggulnya tipis-tipis sama AMD, tapi Core i5 mempunyai skornya di sini hasilnya lebih bagus. Kenapa bisa gitu? Nah, menurut source yang gue dapet dari userbenchmark.com, ini gue bandingin menggunakan seri prosesor yang sama ya, buat kedua laptop ini. Nah, di sini hasilnya juga menunjukkan Intel Core i5 mempunyai performa yang lebih baik dibanding A10 dengan base benchmarknya di angka 60%, sedangkan AMD A10 dia memiliki base benchmarknya, susah banget gue ngomong. Base benchmarknya di angka 56%. Emang menangnya tipis-tipis banget, tapi untuk fast effective speednya Core i5 generasi kedua ini memiliki kecepatan 12%. Begitupun untuk skor-skor lainnya yang bisa kalian lihat di screenshotan yang ini. Setelah tadi gue udah menggunakan Geekbench untuk bench yang pertama, nah yang kedua ini gue akan menggunakan burn-in test. Nah, buat yang belum tahu burn-in test ini apa, burn-in test ini software untuk pengecekan laptop secara keseluruhan. Dia akan mengetes sampai titik maksimum si laptop ini, apakah bakal nanti akan ada masalah atau enggak, dari software itu bakal kelihatan. Nah, di sini akan gue tes untuk kedua-duanya laptop ini. Apakah ini bisa melewati tes dari burn-in test? Mari kita pecahkan. Nah, untuk Sony Vaio S Series, setelah gua tes menggunakan burn-in testnya, gua running selama 15 menit sesuai dengan tesnya yang ada di software. Semuanya pas, bisa dilewatin, cuma suhunya aja sih. Emang nih laptop punya keunikan sih. Ini padahal buat ngopi data aja, kadang fan-nya bisa sekencang itu. Ngopi data, terus buka browser, buka YouTube, itu kayak mau terbang laptopnya, kayak pesawat mau take off. Ini fan-nya bisa sekencang itu, padahal cuma untuk gunain hal yang ringan-ringan aja. Tapi untungnya burn-in testnya bisa lewat, dia nggak overheat, biarpun panas tapi dia nggak sampai overheat sampai mati total laptopnya. Nah, kalau untuk HP ProBook juga sama, gue running untuk burn-in testnya selama 15 menit juga, gue samain, nggak ada yang gue bedain. Dia juga bisa melewati burn-in testnya, biarpun suhunya emang panas dan kipasnya emang laptop ini udah error gitu. Jadi kalau kedengeran nih, kalau di mic kedengeran, ini ada suara kipas kecil dari tadi, ini suara dari fan si SP ProBook ini. Tapi kedua-duanya ini nggak gua tes 3D testnya. Kenapa? Karena yang ini tadi pas gua mau running burn-in test untuk 3D-nya,
DX12-nya nggak kebaca, error. Yang ini juga sama, kalau di tes pakai 3D-nya pasti mati dia, karena VGA-nya udah bermasalah. Ini juga apa ya, gue juga pernah berpengalaman sih dengan laptop yang menggunakan GPU AMD seri lama. Sony juga waktu laptop gue, VGA-nya bermasalah juga. Jadi ya emang kayaknya untuk AMD Radeon HD pada masa-masa ini, tahun yang keluaran sama kayak ini, masalahnya kayak gitu deh, sama semua. Nah, setelah tadi sudah melewati 2 tes, benchmark sama burn-in test, di sini gue akan ngelihat perbandingannya yang kelihatan lagi tuh di displaynya. Displaynya ini resolusinya sama, kedua-duanya 1366x768 pixel, tapi ukurannya beda nih. Kalau untuk Sony Vaio S series ini mempunyai dimensi layar berukuran 13,3 inci. Emang kelihatannya sih lebih kecil ya dibanding yang ini. Kalau SP ProBook standar seperti pada laptop pada umumnya, memiliki ukuran 14 inci untuk diagonal layarnya. Tapi kalau untuk kualitas warnanya, gue lebih suka di Sony Vaio. Di Sony Vaio ini punya warna yang lebih warm dibanding SP ProBook. Kalau lihat dari sini, kelihatan dia, kalau dari mata gue ya, kelihatan SP ProBook ini punya layar yang lebih biru, kelihatan lebih cold warnanya. Kalau sedangkan si Sony Vaio ini punya warna yang lebih hangat gitu, jadi lebih warm. Jadi menurut gue, di mata gue lebih enak ngelihat warna di Sony Vaio dibanding di SP ProBook. Karena ya gue kebiasa dengan layar yang kayak gitu sih, yang cahaya birunya itu nggak terlalu banyak, karena kalau birunya terlalu banyak kadang bikin mata kita cepat pegel. Jadi menurut gue layar jauh lebih bagus di Sony. Tapi untuk kedua-duanya, kalau kalian menikmati konten multimedia ya, kayak nonton YouTube atau film, Netflix dan sebagainya, kedua-duanya masih bisa dinikmati dengan enak lah, nggak ada yang mengganggu banget. Terus apalagi ya, kalau untuk display kayaknya segitu aja sih menurut gue. Untuk pembedanya tuh cuma di warnanya aja. Nah, kalau dari segi dimensi dari desainnya, kedua laptop ini secara kasat mata memang kelihatan dimensinya nggak gitu beda jauh, nggak begitu tebal dan nggak gitu tipis. Ukurannya ini masih bisa dibilang standar laptop pada umumnya lah di pasaran. Kalau bisa dibilang berat sih, kayaknya menurut gue ini beratnya kayak masih standar laptop 2 kiloan sekian, 2,5 kilo sampai 3 kilo. Jadi untuk beratnya dan dimensinya menurut gua standar aja. Dan kalau untuk desain, di sini desainnya keduanya berbeda nih. Kalau untuk Sony, kalau yang pernah pakai Sony dan tahu Sony Vaio pasti paham deh kenapa Sony itu desainnya selalu beda sendiri dibanding laptop yang lain. Kayak ini nih, desainnya beda kan. Yang lain, yang ini ukurannya lebih gede, dia layarnya pakai lebih kecil, 13,3. Ini yang bikin susah spare partnya sih kalau pakai Sony, karena gue juga pernah pakai Sony juga. Kalau kalian nonton videonya juga ada laptop Sony gue tuh, ini klik aja kartu yang di atas. Itu sekarang laptopnya hancur gitu kondisinya, karena nyari spare partnya susah. Dan begitu juga ya Sony ini, kalau nanti udah ada masalah pasti ya lumayan susah nyari spare partnya. Terus kalau yang SP ProBook bisa dikategorikan ini desainnya untuk yang durabilitasnya tinggi. Mungkin bisa dibilang sekelasnya ThinkPad. Ya kalau kalian bisa lihat nanti bisa di detailnya videonya, di detail video ini di beberapa sisi udah ada yang patah, udah ada yang hancur, dan ini juga beberapa udah ada yang longgar dan ringkih. Tapi laptop ini masih bisa bertahan digunain, ya kondisinya begini aja masih bisa digunain gitu, masih bagus gitu. Jadi untuk SP ProBook ini bisa dibilang kalau durabilitasnya cukup tangguh dan tidak mempengaruhi performanya. Balik lagi, desainnya keduanya berbeda dan mempunyai segmennya masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya setelah tadi yang udah kita lihat dari hasil benchmark, terus juga perbedaan desain dan layar, terus apalagi fitur-fiturnya tadi nggak gue sebutin karena Sony nggak bisa disebutin fiturnya. Kesimpulannya adalah laptop ini masih bisa digunakan untuk di tahun ini, 2021 ini, untuk menggunakan office work, terus juga untuk streaming konten multimedia, YouTube, Netflix dan lain-lain, terus juga untuk bermain game ringan. Di sini masih bisa karena udah ada VGA-nya kan dari tadi AMD Radeon, sama udah ada integrated Intel HD grafiknya juga. Terus juga dari hasil benchmark yang udah kita lihat di awal tadi dari Geekbench, ya laptop ini keduanya, bukan laptop ini doang, kedua laptop ini masih memiliki hasil benchmark yang cukup baik dan performanya masih bisa diandalkan di tahun 2021 ini. Nah, dan mungkin sekian aja untuk perbandingan kedua laptop ini. Kalau kalian punya experience lain menggunakan Core i5 Gen 2 atau AMD A10, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week.
Bye-bye.